Oke, mungkin kita bisa langsung mulai saja ya untuk sesi pelatihan kita di malam hari ini ya. Jadi ini merupakan pertemuan ke-8 ya, pertemuan akhir. Jadi kita sudah tidak terasa ya, kita sudah melaksanakan pelatihan ini selama kurang lebih 8 hari ya. Dan di pertemuan akhir ini kita mungkin lebih banyak membahas terkait konsep di dalam Google Doc ya. Jadi kalau kemarin kita sudah sempat mempelajari metodenya, terus untuk mencari vulnerability-nya seperti apa gitu, untuk mencari celah kerentanan dari jenis serangan yang kita implementasi gitu kan. Nah, kita bisa dengan memanfaatkan Google Doc ya. Uh, jadi Google Doc di sini uh, kita manfaatkan untuk melakukan searching ya, ke searching ke suatu halaman website yang eh, yang memungkinkan untuk bisa kita eh, yang kemungkin eh, yang memiliki kemungkinan untuk bisa diretas ya, seperti itu ya, dihack. Ah, kita yang sedang dalam sudah ada timeline kita untuk dikirimkan nanti Jakarta Utara mungkin dimulai pada tanggal 4. Oke. Jadi saya mungkin untuk mempersingkat waktu saya bisa langsung share screen saja ya untuk materi. Jadi Anda bisa dengan mencari kata kunci Google Doc ya, Google Doc. Jadi Google Doc ini eh, jadi Google Doc ini merupakan suatu metode ya. Jadi Google Doc ini merupakan suatu metode di mana seorang hacker seorang hacker itu memanfaatkan search engine ya, memanfaatkan search engine dalam hal ini Google untuk mencari celah ya, untuk menemukan adanya celah atau kerentanan di dalam suatu website, suatu situs web yang kebetulan diindeks oleh search engine itu sendiri gitu ya. Jadi kita bisa bermain melalui search ya, pencarian Google gitu, sehingga dengan melakukan manipulasi terhadap hasil pencarian di Google ini, kita bisa mendapatkan suatu informasi yang spesifik ya terkait target ya. Uh, Misalkan Google Doc cheat sheet. Nah, kita bisa lihat seperti apa cheat eh, keyword-keyword atau kata kunci yang bisa kita gunakan di dalam Google Doc ini ya. Kita bisa lihat contoh penerapannya. Nah, lagi tunggu ya, lagi loading ya. Ah, oh. Oke.
Google Dorking cheat sheet ya. Ada keyword-keyword apa saja sih yang bisa kita gunakan gitu. Ada keyword apa saja yang bisa kita gunakan untuk melakukan pencarian spesifik terkait vulnerability yang ada ya. Jadi Google Dork ini ya bisa kita sebut juga sebagai advanced query ya. Advanced query. Advanced query Google Dork ya itu. Jadi dia melakukan searching secara mendalam gitu, secara advance sehingga kita bisa menemukan suatu target yang kita yang memungkinkan untuk bisa dieksploitasi itu. Misalkan kita pengen cari semua situs yang memungkinkan untuk eh, semua situs yang memungkinkan untuk di pentest misalkan dengan menggunakan metode LFI, vulnerability upload, kemudian comment injection ya. Jadi kita bisa dengan memanfaatkan query-query tersebut gitu. Ini situsnya kok nggak ada yang terbuka nih sebentar. Google Docs. Kita coba lihat cari gambar saja. Ini. Jadi sangat banyak perintah Google Docs sebenarnya yang bisa kita implementasi ya. Ah, Misalkan kita ingin melakukan filter untuk mencari suatu kelemahan ya, kelemahan yang ada pada suatu situs. Oh, Bentar, saya coba berpindah jaringan dulu. Kok banyak situs tidak bisa terbuka ini? Ya, ya, halo. Nah, jadi ini udah ada satu situs yang terbuka ya. Ah, jadi kita bisa dengan memasukkan suatu kata kunci gitu. Kita bisa dengan memasukkan suatu kata kunci ke dalam suatu pencarian ya. Kita bisa dengan memasukkan suatu kata kunci. Ya, ya. Ini, ini contohnya al index ini. Al index, kemudian kita bisa spesifik eh, menggunakan kata kuncinya gitu. Al index misalkan semua situs yang mengandung kalimat login.php gitu. Jadi nanti dia akan menampilkan suatu situs yang mengandung
login. Atau kita bisa dengan seperti ini. Itu masih general gitu. Kita bisa spesifik in URL. Search for a URL matching one of the keyword aja. In URL uh, uh, in URL ACID misalkan semua web yang menggunakan ICID yang uh, memiliki file dengan nama login.php. Kita coba tes. Mungkin ini enggak pakai tanda kutip sebentar. Saya coba sebentar. Uh, kita coba cari yang yang mudah gitu, mudah yang bisa langsung kita implementasi gitu. Advanced searching, uh, uh, Google Doc, web vulnerability. Ah, jadi semua kata kunci yang memungkinkan untuk mencari celah keamanan dari suatu website ya. Ah, ah, jadi ini contoh penerapan Google Doc ya. Misalkan saya pengen cari ethical hacking misalkan, ethical hacking semua e-book yang membahas ethical hacking dengan format PDF misalkan. Nah ini contoh Google Doc gitu. Jadi saya mencari semua kata kunci ethical hacking dalam bentuk PDF. Jadi ini file-file PDF semua ini bisa kita download ini seharusnya. Ah, jadi kita bisa dengan spesifik gitu. Kita bisa dengan spesifik mencari kata kuncinya. Oh, file not found ini. Ini ada file PDF-nya. Nah. Ini file PDF-nya, tapi sepertinya sudah pernah dihapus ya. Tapi sudah pernah diindeks, tapi pernah dihapus. Ini Ethical Hacking Isi Council. Ini, yuk. Nah, ini ada contoh. Ini ada contoh Google Doc ya. Finding vulnerable, menemukan celah, ya, menemukan celah dengan memanfaatkan Google Doc. Nah, ini cari contohnya. Kita reload. Ini mencari file dengan format PDF gitu. Ini. Ah.
Atau kita bisa beginilah. Ini banyak situs yang nggak terbuka, kenapa ya? Atau kita coba pakai TXT. Jadi semua cheat. Ini. Ah, jadi hacker itu dia menemukan celah, kadang dia memanfaatkan Google Dork ini gitu. Kalau kebetulan ternyata situs kita ada, itu kemungkinannya untuk bisa diserang juga pasti memungkinkan gitu. Kalau eh, Google Dork, kita spesifik saja. Misalkan Google Dork untuk perintah LFI, itu Google Dork LFI comment. Ini untuk mencari celah keamanan LFI ya, memanfaatkan Google Dork. Memanfaatkan. Loh, kok ini banyak situs nggak bisa kebuka ya. Saya coba ganti browser dulu. Saya coba ganti browser. Ah, Google Dork LFI comment. Nah. Ah, sebentar ini. Kok example komen Google Dork. Ini kok banyak situs nggak bisa dibuka ini. Ada apa ini? Ini. Ah, banyak situs nggak bisa dibuka ini. Ada apa? Ini perintah-perintah. eh ini contoh untuk mencari log. Untuk mencari log semua semua kata kunci yang mengandung password, semua kata kunci yang mengandung password, tipenya log itu mulai dari tahun 2010. Kalau kita ganti misalkan 2020 lah. Ini. Jadi semua hasil pencariannya semua yang berhubungan tentang password. Ah, Password lock ya. Semua tipenya lock. Semua file yang mengandung kata password tipenya lock dari tahun 2020. Nah, inilah hasil pencariannya. Misalkan kalau kita klik salah satunya, nanti dia akan menampilkan file yang kita maksud gitu. Nah,
Misalkan kita ingin spesifik ya, kita ingin spesifik untuk mencari semua eh, file index of gitu ya. File index, file index, file index yang misalkan site, ah, ah, oh, ini file-file index semua ini. Ini file-file index yang ada di pemerintahan ini. Ini kalau diklik ini dia ngarahkan ke file indeksnya ini. Dia bisa mengarahkan ke file indeksnya. Oh, ini. Wah, ini parah ini apa? Pemalangkap registrasi user upload. Ini terbuka secara ini lagi. Coba kita cek. Ah, tidak bisa dibuka. Ah, ini foto-foto registrasi user. Ini backdoor ini. 0bit mini php.jpg. Ini kena ada file jpg.php ini kemarin kita sudah belajar lah. Ah, ini bahaya sekali nih. Terbuka ini, terbuka file. Wah, ini ada yang upload. Wah, situs Pemalang ya. Hacking operating system. Ini kayaknya ada yang ini bahaya ini. File PHP-nya terbuka. Apa file ini? File apa? File uploadnya itu. File uploadnya bisa diakses. Hmm. Ini lagi Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Kita coba. Kalau kalau file apanya, kalau file uploadnya bisa diakses seperti ini, artinya memungkinkan ini kan. Ah, kita bisa ngupload file di sana, kemudian kita tinggal remote gitu kan, tinggal apa pakai perintah apa kemarin menggunakan perintah vulnerability upload celah keamanan pada file upload. Nah, jadi silakan dites gitu loh. Kalau ternyata situs kita ada, bisa spesifik lagi, misalkan Pemalangkap gitu kan. Eh, nah ini kan yang dilakukan hacker begini. Dia cari file-file indeks gitu kan. Di mana dia bisa ngupload file. Ada ndak filenya yang bisa eh, ini coba situs kok banyak yang nggak bisa terbuka ya. Ada apa ini? Bisa juga seperti ini. Misalkan in title semua kata kunci yang mengandung login. Ah, site
Go ID. Nah, ini kan yang dipakai. Ini kan yang dipakai cara-cara hacker kan seperti ini. Nah, ini. Dia cari semua situs yang memiliki halaman login. Ah, ini. Dia cari semua situs yang mengandung halaman login. Ah, ini kan halaman login semua ini. Ah, halaman login semua. Cuman ini kenapa kok nggak ada yang bisa terbuka? Ini mengandung halaman login. Ah, sebentar saya coba. Ini kok situs nggak ada yang bisa terbuka ya? Apakah sama juga di tempat Anda begitu? Halo? Ini URL site. Ah, ini kita bisa pakai ini URL. Ah, ini. Ah, Universitas Sanata Dharma admin. Ah, ini berbahaya sekali nih. Seperti ini nih. Halaman loginnya bisa diakses secara langsung gitu kan. Kalau halaman loginnya bisa diakses secara langsung seperti ini tuh kan artinya mengundang lah ya. Mengundang mengundang attacker untuk melakukan percobaan hacking itu, brute force ya dan lain sebagainya. Nah, ini. Ya, saya coba ganti DNS-nya dulu coba. Saya coba ganti DNS. Saya coba ganti DNS pakai DNS-nya Google coba. Ya, sudah ganti DNS coba. Hmm, masih sama ya. Ya, ah, ini sepertinya ada masalah ini jaringan ini. Ah, jadi eh, jadi kita bahas saja ya terkait firewall ya. Kita bahas terkait firewall ya. Kalau kemarin kita banyak nyerang, terus untuk cara pertahanannya gimana kan? Kalau kan kemarin kita lebih lebih banyak ofensifnya gitu. Kita lebih banyak dari sisi ofensifnya nyerang ya. Kemudian dari sisi defensifnya nanti gimana gitu. Misalkan kemarin contohnya
kita bisa melakukan brute force ke SSH ya. Kita bisa brute force ke SSH, kita bisa ngeping ke perangkat target dan lain sebagainya ya. Sekarang pertanyaannya, untuk mengantisipasi jenis serangan seperti itu gimana caranya ya? Untuk cara mengantisipasinya ya. Jadi kalau kemarin kita hanya lebih banyak menyerang gitu, pertahanannya seperti apa? Nah, jadi untuk pertahanannya sendiri yang paling sederhananya Anda bisa pakai eh sederhananya Anda bisa pakai IP table ya. Jadi yang paling mudah itu sebenarnya pakai IP table ya. Jadi kita cek lognya dulu, kemudian dari situ kita bisa buat rule-nya. Ya. Nah, setelah dari situ kita bisa bikin rule ya. Jadi rule-nya dalam hal ini eh, kebijakan apa saja yang kita perbolehkan. Saya perbesar dulu ini. Saya perbesar dulu. Ini. Jadi ada jadi ada perintah di Linux itu namanya IP table. Nah, sudo sudo su dulu. MSF admin. IP table. IP table min L. Nih. Jadi ada tiga chain ya. Ada tiga chain di situ. Ada chain input, forward, dan output gitu. Kalau input itu yang masuk ke dalam server kita gitu. Kalau yang output itu yang keluar dari server ya. Kalau input itu ada request masuk, kalau output itu yang di request oleh server ya, yang di request oleh server. Jadi kita bisa bikin pertahanan di sini di level IP table-nya ini. Misalkan contohnya kemarin seperti ini ya. Dari Kali Linux kan saya bisa melakukan ping ya. Jadi idealnya sebenarnya di server kita itu kita harus disable gitu. Jadi idealnya kita disable ping gitu. Karena kan attacker itu kadang dia mau tes dulu. Ini servernya on enggak gitu kan. Ah, Dia cari tahu servernya on atau off. Kemudian dia kadang cari tahu juga berapa IP target gitu. Jadi idealnya kita bisa samarkan itu. Kita samarkan IP dari perangkat server kita kan seperti ini kemarin ya. Ini ada replay. Ah, Ada replay. Artinya apa? Attacker tahu bahwa perangkat itu nyala on kan. Jadi yang dilakukan oleh sysadmin di sini kita harus blok itu. Jadi ada perintah untuk melakukan blok terhadap eh, ping ya, perintah ICMP. Ngirim Mengirimkan perintah ping kan sebenarnya kita ngirim paket ICMP ya. Jadi kita bisa melakukan disable terhadap paket ICMP ya. Ah, Disable paket ICMP paket using IP table nah itu. Jadi kita disable itu paket ICMP ya. Kita disable itu paket ICMP supaya ketika ada percobaan ping ke server kita itu nanti akan tertolak gitu, akan tereject, akan di drop paketnya gitu. Karena ping ini juga bisa berbahaya. Ping juga kalau tidak di manage itu ping bisa digunakan sebagai DDoS ya. Tapi DDoS-nya dengan mengirimkan paket ICMP gitu. Sebentar, kok ini jaringan ada apa ini? Ah, tapi Zoom lancar, browsing. Sebentar.
Jadi ada perintah seperti ini. Saya close dulu. Saya coba nyalakan. Jadi saya ada dua server target sih sebenarnya di sini. Ada saya coba lihat perintahnya dulu. Ya, wah, MSF admin, MSF. Jadi kita bisa saya coba lihat history grab IP table. Ah, eh, saya sudah loh. History grab IP table. History. Oh, sebentar. Oh, Google. IP table comment. Ah, nah ini perintah-perintah IP table. Ah, ini perintah eh untuk mendrop semua traffic. Drop all traffic coming on any port. Jadi kita ngedrop semua paket dari berbagai sumber. Ya. Kita drop semua paket dari berbagai sumber. Ah, berarti saya bisa dengan memasukkan perintah seperti ini. Ah, kita clear dulu. Nah, jadi perintahnya di situ adalah IP table minte table filter. Kemudian di dalam ini kan ada kalau kita IP table min L itu kan list ya. Ah, jadi kita pengen melakukan filter ya, melakukan filter terhadap paket yang masuk untuk kita drop ya. Misalkan kita pengen drop, ah, jadi IP table minte filter ke tabel mana? Ke tabel input ya. Ah,
kita masukkan rule ke tabel input, kemudian kita min-j drop. Ini artinya saya masukkan ke tabel, ke dalam IP table, saya masukkan perintah ke dalam IP table untuk mendrop semua paket yang masuk ke dalam chain input itu ya. Jadi kalau saya coba lihat di min-l, sekarang ada rule drop all from anywhere, dari sumbernya kemana dan tujuannya kemanapun ya. Jadi semua paket yang masuk ke server ini nanti akan di drop. Jadi kalau saya coba tes, ini seharusnya sudah tidak bisa di-ping lagi nih. Saya ke 131 ya, ke target saya yang ke 131. Berarti di sini, ini servernya kan on tadi ya. Berarti kalau 93131 ini nggak bisa ini pasti. Padahal servernya on ya. Servernya on, tapi ketika kita ping tidak ada reply. Kenapa? Kenapa bisa tidak ada reply? Karena di sini kita sudah, karena di dalam rule-nya itu, karena di dalam rule-nya kita drop semua paket yang masuk gitu. Jadi supaya bisa ngeping lagi, kita tinggal kita masukkan perintah iptable ke tabel mana ini? Ke tabel input drop. Sebentar. Jadi kita hapus rule-nya. Kita hapus rule-nya. Jadi untuk hapus rule-nya itu kita bisa dengan perintah min-d. Kita bisa dengan perintah min-d. Ya. iptable min-t, iptable min-t. Berarti kalau di sini ke tabel mana? Kita min-d ya. Min-d itu input. Min-d itu hapus. Kita hapus perintah yang ada di tabel input. Rule-nya apa? Rule 1 kan itu. Kalau rule-nya ada 2 berarti bisa hapus rule 1 atau rule 2 gitu. Saya hapus rule 1. Kalau saya iptable di sini lagi, udah hilang dia. Sudah hilang. Artinya sekarang sudah bisa kita ping karena rule-nya sudah kita lepas gitu. Sudah bisa kita ping karena rule-nya kita sudah lepas. Jadi misalkan kalau kita lihat dulu di log, wah ini di log ternyata ada upaya DDoS gitu kan. Sepertinya ada upaya DDoS ke server itu. Kita lihat, oh IP-nya dari 131 misalkan. Kita bisa dengan memasukkan perintah tadi supaya paket dari komputer hacker di sini bisa kita drop gitu. Nah selain itu kita juga ya ini apa namanya, spesifik gitu. Dia spesifik ke target gitu. Spesifik kita bisa dengan menyebutkan secara spesifik. Misalkan dalam hal ini IP attacker itu adalah 1.131 misalkan lah gitu. Kalau seperti ini kan dia ngedrop semua paket gitu kan. Kalau seperti ini kan dia ngedrop semua paket gitu. Berarti termasuk dengan semua IP ya. Semua orang yang terhubung ke komputer kita itu langsung di drop gitu. Tapi kalau kita ingin spesifik saja, misalkan kita ingin spesifik hanya komputer attacker saja gitu. Kalau tadi kan kasar gitu kan. Semua orang yang lagi connect ke website kita nanti nggak bisa terhubung karena kita drop semua paket dari semua sumber IP gitu.
Nah, jadi kita bisa bikin spesifik gitu. Misalkan targetnya di situ adalah, misalkan targetnya di sini adalah yang eh, misalkan eh, yang mau saya blok di sini adalah 132. Yang mau saya blok di sini adalah 132. Berarti saya bisa seperti ini. eh IP table min eh, saya bisa ini IP table min T filter min A append. Jadi bisa seperti ini sebenarnya. Nggak harus ditulis secara eksplisit min A gitu. A itu artinya append. Terus sumbernya dari mana? Min source-nya 192.9.9.3.1. ah, jadi targetnya di sini adalah 132. Jadi hanya dari 132 yang kita drop gitu. Enter. Kalau IP table min L, sebentar, saya clear. Saya IP table min L, saya ulangi. Ini ke IP table min L. Loh, enggak keluar. Tapi ini seharusnya sudah ini. Rule-nya udah masuk ini. Berarti kalau dari attacker seharusnya kalau saya ping, pasti ditolak ini. Karena rule-nya sudah saya masukkan tadi. Tapi kalau saya pakai komputer yang lain, pasti bisa. Karena saya tidak blok ya lewat sini. Ada replay. Karena perangkat ini itu saya tidak blok gitu. Yang saya blok itu adalah IP-nya si Kali Linux. IP-nya si Kali Linux yang saya blok. Ah, saya coba IP table min L dulu. Kok nggak keluar isinya ya? Nyangkut dia. Sebentar. Seharusnya ada rule-nya. Seharusnya rule-nya masuk ini. Ini udah. Drop all, drop semua paket dari IP 192.168.93.132. Kalau misalkan IP dari 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 komputer 2 juga saya blok, dia IP-nya 136, berarti saya tinggal memasukkan perintah yang sama gitu. Berarti IP table min L ini 136. Misalkan ada target baru lagi yang masuk, ada attacker baru masuk, kita langsung blok lagi 136. Kalau saya IP table min L, berarti sekarang ada dua rule. Berarti sekarang ada dua rule yang masuk gitu. Ada blok IP dari 132 dan 136. Itu ada dua IP yang kita blok ya, 132 dan 136. Ah, nah, kalau kita pakai perintah, kalau misalkan saya mau hapus, kalau saya mau hapus
Ah, jadi kalau kita mau hapus, idealnya kita bisa, ini kan takutnya kalau kita hapus semua rule-nya gitu. Jadi enaknya kita IP table min L line number. Ah, line number. Jadi supaya kelihatan penomorannya gitu. Supaya kita tidak salah menghapus gitu. Kita hapus rule yang kita ingin hapus gitu. Nah, itu. Jadi ada rule satu. Rule satu itu blok semua IP dari blok semua paket dari 192.168.93.132. Kalau rule 2 itu blok semua IP dari 192.168.93.136. Nah, itu. Nah, jadi saya bisa spesifik, misalkan kalau mau yang saya hapus itu adalah line number 2. Berarti di sini ini sudah tidak bisa ngeping ini. Ah, ini sudah tidak bisa ngeping ini. Nah, itu nggak bisa karena kita kita udah masukkan IP-nya dalam firewall, dalam IP table. Berarti di sini kalau mau saya hapus, eh, saya bisa seperti ini. IP table minte IP table minte input ya. Table input. IP table minte table input. Kemudian IP table minte input minde delete, dalam hal ini line number 2. Uh, Sebentar. Ini IP table minte minde minde im, uh, minj drop line number 1, line number 2 misalkan. Sebentar. Coba kita cek dulu. Jadi penghapusannya itu berdasarkan rule IP table minte ya. Ini IP table, biar kita tidak salah salah hapus, berarti kita perlihatkan dulu rule-nya, kemudian kita tinggal masukkan IP table minte filter minde input, langsung 2. Ini berarti saya hapus rule 2 enter. Itu. Kalau saya IP table min L lagi, berarti yang 136 sekarang sudah hilang gitu.
Ah, ah, jadi udah hilang sekarang gitu kan. Jadi udah hilang. Ah, udah hilang. Berarti sekarang IP 136 sudah ping, sudah bisa ngeping dia. Karena kita sudah hapus rule-nya. Ah, atau kita bisa spesifik gitu. Misalkan saya hapus juga untuk rule nomor eh kita hapus juga rule 1 ya. Ah, jadi kita bisa dengan begini. Kita bisa itu kan tadi kita bloknya berdasarkan IP kan. Eh, itu kita bloknya berdasarkan IP. Nah, kita bisa buat itu berdasarkan protokol ya. Misalkan kita pengen blok paket ICMP gitu. Kita bisa seperti ini. IP table, jadi semua paket ICMP kita blok. IP table min T, oh sorry, bukan di sini di komputer. IP table min T filter min A untuk tabel input min P ini protokol ICMP. Saya pengen blok semua protokol ICMP. Saya blok semua protokol ICMP, kemudian saya drop min J drop. Ah, Kalau saya lihat di IP table min L, nih. Jadi drop semua paket ICMP. Jadi bukan selain protokol ICMP bisa, tapi protokol ICMP tidak bisa. Mau mau dari IP manapun sumbernya itu, mau dari IP manapun, mau eh, dari sumber. Jadi dari sumber manapun itu kalau dia akan ngeping pasti ditolak. Ah, Ping ah, pasti ditolak itu. Mau dari sumber IP manapun itu pasti ditolak selama itu dia ngirim paket ICMP. Ah, Ping ah, jadi terblok itu. Jadi terblok IP-nya, terblok IP-nya. Bukan terblok IP-nya, terblok paketnya gitu. Jadi IP-nya boleh, IP-nya boleh, IP-nya boleh, tapi protokolnya di sini yang tidak diperbolehkan. Ya. Dalam hal ini itu adalah paket ICMP. Begitupun juga misalkan kalau saya mau UDP. Kalau misalkan saya mau UDP, berarti di sini tinggal saya ganti UDP.
Kalau saya TIP table min L lagi, nah. Jadi drop drop semua paket UDP, drop semua paket UDP yang sumbernya dari manapun, tujuannya kemanapun. Nah, ini tujuannya masuk ke dalam server kita ditolak kayak itu. Nah, jadi selain tidak bisa ping, paket UDP juga tidak bisa dikirimkan ya. Paket UDP kan contohnya misalkan DNS ya. Kemudian apa lagi? DHCP, DHCP kan dia ngirim paket UDP juga kan dia. Tuh. Ah, cuman kekurangannya, kekurangan daripada IP table, dia itu konfigurasinya dia tidak permanen gitu. Dia konfigurasinya tidak permanen. Jadi kalau saya restart, apa konfigurasi yang sudah kita masukkan di sini itu pasti akan hilang. Kalau saya reboot, misalkan contohnya saya reboot. Nah, terus kemudian kita coba cek lagi gitu di dalam perintah firewallnya itu. Ah, jadi dia hilang ini. Dia hanya sementara saja tersimpan di memori. Nah, tapi misalkan kalau kita mau dia permanen, kita bisa save konfigurasinya gitu. Nah, jadi ini kadang biasa kita lupa sudah setting firewall, kita lupa save. Pada saat servernya kita restart, masuk lagi itu, masuk lagi itu jenis serangannya gitu. Nah, nah, itu hilang lah, hilang dia. Kenapa hilang? Karena kita tidak save. Jadi setelah kita konfigurasi IP table, setelah kita konfigurasi IP table, idealnya kita save IP table save. Ah, jadi tersave nanti konfigurasi kita, baru kalau sudah seperti ini, sekalipun kita restart konfigurasi firewall kita, konfigurasi kita nanti permanen di sini kalau sudah di save gitu. Jadi studi kasusnya ini di mana? Kapan kita gunakan firewall gitu? Jadi kita bisa bikin automasi. Ini kalau sudah masuk ke advance ya, ke advance ya, auto apa? eh jadi kita bisa integrasi shell scripting dengan IP table gitu. Ah, ah, automation firewall using shell scripting ya ini.
Kita bisa bikin script untuk mempelajari isi log gitu. Misalkan kalau ada aktivitas mencurigakan, ada ada upaya-upaya apa namanya melakukan DDoS atau berbagai macam hal lainnya. Nah, kita bisa dengan membuat script untuk membuat rule-nya gitu. Jadi buat rule-nya itu sudah bukan dilakukan dengan cara manual ya, tapi bikin rule-nya itu sudah dilakukan secara otomatis. Oh, oh. Jadi jadi rule-nya itu nanti akan selalu diperbarui gitu. Rule-nya diperbarui tiap ada aktivitas mencurigakan dari log, maka server nanti akan langsung memperbarui. Jadi nanti dia patokannya dari sini. Dari log itu. Misalkan yang kita mau cek itu di Apache lognya gitu. Ah, jadi kita bisa baca lognya. Kalau di log itu ternyata ada aktivitas mencurigakan dari IP tertentu, eh, dari IP tertentu, maka kita bisa eh, dengan memperbarui lagi rule-nya seperti itu. Kita perbarui lagi rule-nya gitu. Kalau ada serangan gitu. Ya, ya mungkin itu saja ya intermezzo kita untuk di pertemuan ini. Ya, jadi itu contoh implementasi dasar dari apa namanya firewall. Jadi ada contohnya di channel YouTube saya itu ada beberapa video yang bahas tentang firewall juga, tentang shell scripting juga ya. Jadi kalau dengan cara-cara manual tadi kan agak susah gitu. Kenapa? Karena kita harus selalu lihat, harus selalu di depan layar gitu. Harus harus sering-sering lihat log, dan itu kan tidak mungkin kita melakukan terus-menerus gitu. Apalagi kita mungkin ada pekerjaan lain gitu. Nah, jadi kalau saya bikin automasinya bisa pakai shell scripting. Jadi shell scripting baca isi log. Misalkan kalau di dalam isi log itu ada aktivitas mencurigakan, misalkan ada upaya untuk melakukan LFI, RFI, SQL injection, identifikasi IP-nya, kemudian masukkan ke dalam script untuk update rule agar IP yang tadi itu di banned gitu, di blok dari servernya kita seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya pembahasan materi. Jadi ya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung materi, dan saya harap ya kita jangan putus kontak ya. Selalu update terus di grup. Nanti saya coba untuk update-update lagi terus terkait video ethical hacking ini ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman, silakan. Halo, apa celok? Ah, log ada apa celok ya?
Bentar, saya tuliskan dulu. Ada Apache Log, Outlook, Message, apalagi. Eh, Last Log. Ada banyak sih lognya itu. Ada banyak jenis log itu. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan lagi lain selain Pak Hilmi. Pak Sul, kalau misalkan itu kan tadi IP-nya terekam ya di log. Ya, Apakah kita bisa untuk melacak IP tersebut berasal dari mana gitu? bisa, bisa. Tapi biasa attacker itu dia tidak pakai IP aslinya. Dia tidak pakai IP asli itu biasa lewat proxy dia. Tapi bisa dilacak, tapi nanti dapatnya negara lain. Tapi kalau kalau memang kebetulan hackernya lalai, dia tidak lewat proxy, bisa ketahuan itu. Itu yang tertangkap itu yang kadang-kadang lalai itu yang biasa tertangkap itu yang lalai yang lupa lewatkan proxy atau kadang proxinya lupa dikonfigurasi. Jadi dia apa? Jadi dia nyerangnya pakai IP aslinya gitu. Ketika kedetek itu langsung bisa dapat sampai ke ini, ke provider yang digunakan atau mungkin sampai ke tempatnya gitu, tempat di mana orang tersebut online. Itu kan identifikasinya lewat IP public aja udah ketahuan itu. Seperti itu ya. Oh, berarti kalau pakai proxy itu kita nggak bisa nyerang balik ya? Karena kan biasanya kalau proxy itu ya samaran gitu. Apa Iya, kita bisa menyerang balik tersebut ke IP tersebut? ya kalau kalau saya di ini dipancing sih sebenarnya. Kalau saya lebih idealnya dipancing gitu. Ah, supaya kita bisa dapat IP aslinya itu. Atau ada tekniknya juga sebenarnya. Halo? Jadi kalau drop semua paket berbahaya, Pak. Kalau drop semua paket berarti paket TCP, ICMP. Kalau kalau saya idealnya paket ICMP aja yang diblok gitu. Kayak kan beda. Kalau kita browsing sama ping kan beda protokol gitu. Kalau cuman sekedar ping kan pakai ICMP. Kalau menurut saya ICMP diblok nggak ada masalah. Tapi kalau ngeblok semua paket jangan, itu bahaya. Jangan bisa-bisa layanan web server kita nggak bisa diakses, email server kita nggak bisa diakses. Jadi kalau saya ya cukup paket ICMP-nya aja gitu. Jadi untuk membingungkan attacker sih sebenarnya supaya bingung gitu mereka. Ini servernya on apa enggak gitu kan? Atau bisa disamarkan juga misalkan lewat Cloudflare ya. Disamarkan lewat Cloudflare. Jadi ketika diakses dia ping, dia tidak akan mendapat IP aslinya, dia akan mendapatkan IP yang sudah disamarkan, sudah dipalsukan. Gitu ya, Pak Ghazali ya. Halo? Iya, ICMP aja. Kalau saya ICMP aja. Kecuali memang kita sedang di DOS. Misalkan kalau di DOS-nya lewat protokol TCP ya blok TCP-nya. Tapi konsekuensinya kadang layanan tidak jalan gitu. Itu kan apa namanya? Di DOS itu kan ada lewat protokol ICMP, ada TCP. Ya, kalau TCP kita blok TCP web server kita tidak jalan. Tapi paling tidak kita sudah menghentikan serangan DDoS ke dalam servernya kita gitu. Tapi jadi kalau saya idealnya blok IP attacker dan protokol yang digunakan gitu. Jadi lebih enak. Jadi jangan general. Kalau general kena semua nanti ke layanan. Nah, jadi kalau analisa log itu memang ya, ada kajian tersendiri dia itu. Sudah masuk ke forensik sebenarnya itu. Jadi coba pelajari SIEM.
SIEM itu System Information and Event Management itu. Jadi mainannya sudah ke blue team sih sebenarnya itu, sudah ke defensif itu. Ada kajian tersendiri lah tentang analisa log ya, forensik. Tapi kalau saya mudahnya Anda belajar shell scripting gitu. Shell scripting. Jadi kita olah log lewat shell gitu. Biar nanti bisa diautomasi. Atau kalau mau yang lebih canggihnya lagi atau memang kalau mau bikin SOC ya. Kalau memang mau bikin SOC, Security Operation Center, uh, ya mungkin seperti itu ya, Pak Hilmi ya. Apakah bisa diterima nih penjelasan saya? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Nih. Kalau di dalam defensif itu belajar SOC, Security Operation Center, itu. Itu. Jadi kalau di SOC itu ya termasuk belajar itu cara ngelola log ya, log aggregation, ada log aggregation, kemudian ada CM, ada apa namanya? Ya, itulah intinya itu monitoring log gitu. Monitoring lognya tapi dilakukan secara real time gitu untuk mengetahui ini ada upaya apa enggak, ada upaya serangan enggak di dalam sistem kita gitu. Mungkin seperti itu ya. Halo. Ya, mungkin kita bisa dokumentasi, Pak, untuk akhir sesi materi kita ini. Mungkin bisa di on cam dulu sebentar. Kita sesi absensi. Ah, jadi alhamdulillah nggak terasa ya kita sudah melaksanakan pelatihan selama kurang lebih 8 kali pertemuan ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bisa diamalkan di pekerjaan atau di aktivitas teman-teman sekalian. Dan untuk materi terupdate-nya lagi nanti saya coba update di channel YouTube ya. Kalau ada waktu kosong saya coba update lagi di sana, bahas tentang ethical hacking ini. Dan terus terang ini ethical hacking apa materi yang cukup luas, Pak. Kajiannya cukup luas ini ethical hacking. Kita tidak sempat menyentuh ke mobile hacking, wireless hacking ya, karena
cakupannya yang cukup luas. Menurut saya ya harus kita harus update terus ya pengetahuannya gitu. Dan paling tidak apa yang sudah kita pelajari nanti mungkin bisa diuji cobakan ke layanannya Bapak Ibu masing-masing ya. Dicari tahu lah gitu. Dimulai dari sistemnya kita dulu lah. Mulai dari sistemnya kita dulu. Kira-kira ada celah enggak di dalam sistemnya kita itu. Jadi masih ada materi SQL injection ya. Ada materi masih banyak lah ya. Itu nanti saya coba update di channel saya lah kalau sempat. Seperti apa itu SQL injection, seperti apa itu wireless hacking, mobile hacking ya, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon maaf ya, misalkan kalau di dalam pelatihan kita ini saya banyak kesalahan ya, mohon dimaafkan. Eh, dan saya juga berharap agar teman-teman untuk selalu update pengetahuannya tentang security ya, karena materi security ini tidak ada habisnya sih sebenarnya. Tidak ada habisnya. Jadi Anda juga harus terus update, belajar, dan adanya grup nanti ini sebagai sarana kita untuk sharing, discuss ya seputar materi-materi ya. Selain ethical hacking juga boleh lah gitu. Apapun itu yang bisa kita bahas bersama gitu. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya bisa tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak semuanya. Makasih Pak Sul. Ya, makasih banyak. Sama-sama Pak. Makasih. Pak Edin, Terima kasih, Pak Pak Sul. Bupati, Mas Adit. Ah, ya. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Siap, siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.